Kula nu bogana Allah, lain Allah boga kula. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada negara besar, peradaban besar yang tidak meyakini kebesaran leluhurnya. Sekarang semua negara di seluruh dunia itu berlomba untuk mengembalikan kejayaan masa silamnya. Baik Persia yang kita menyebutnya Iran, baik Cina maupun Amerika sudah jelas sebagai penganut paham liberal. Ada satu hal yang saya melihat dari cara berpikirnya orang Indonesia, cara berpikirnya orang Sunda, yaitu sikap rendah diri. Sikap rendah diri itu ditandai dengan selalu memahami kerangka berpikir leluhurnya sebagai kerangka berpikir yang tertinggal. Bahkan pada dekade 90 sampai sekarang terjadi degradasi sebuah pemikiran atas nama agama. Dalihnya adalah kafir, musyrik, bid'ah, penganut ajaran klinik. Nah, sehingga misalnya ketika ngomong tentang 700 keyakinan yang ada di Indonesia yang disebut dengan agama Nusantara, kemudian melahirkan 700 bahasa, itu kalau dipelajari, mereka itu adalah penganut paham Islam substansial, yaitu memiliki sebuah kerangka pemahaman bahwa hidup itu harus secara totalitas menyerahkan diri pada Hyang Tunggal pemilik alam semesta dalam bentuk ketaatan pada apa yang menjadi ketentuannya. Kalau nanti bahasa Mas Sastro itu kode dan kodarnya, termasuk peradaban Sunda mengajarkan itu. Sehingga karena dia menyerahkan diri secara total pada Hyang Tunggal pemilik alam semesta, kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh langkah hidupnya adalah langkah kemanunggalan dengan alam. Sehingga ketika dia tinggal di pinggir hutan, maka dialah yang mengikuti hukumnya hutan. Ketika dia tinggal di pinggir sungai, maka dia mengikuti hukumnya sungai. Ketika dia tinggal di pinggir laut, maka dia mengikuti hukumnya laut. Ketika mengikuti hukumnya hutan, ketika kita mengikuti hukumnya sungai, ketika kita mengikuti hukumnya laut, maka sesungguhnya kita mengikuti hukumnya Allah. Sekali lagi, ketika kita mengikuti hukumnya hutan, ketika kita mengikuti hukumnya sungai, ketika mengikuti hukumnya laut, maka kita mengikuti hukumnya Allah. Karena Allah menentukan hukumnya sungai, hukumnya laut, hukumnya hutan, hukumnya langit, hukumnya bumi. Ya Allah yang punya hukum. Sehingga dalam perspektif ajaran ini, kula nu bogana Allah, lain Allah boga kula. Jadi kita milik Tuhan, kita milik Allah, bukan Allah milik kita. Kalau Allah milik kita, maka kita akan mempersepsikan Allah, maka kita akan membuat hukum Allah sekehendak pikiran kita. Tidak ada totalitas, akhirnya kita ngatur sama Allah. Nah, tetapi bagi ajaran Sunda, Jawa juga sama. Kita milik Allah. Karena kita milik Allah, maka
kita hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Gusti. Maka dimulailah kalimatnya adalah sampuraning ingsun, sempurnakanlah diri Anda. Maka prinsip hidupnya adalah saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan, kata kalama sastra itu fastabiqul khairat. Saling menyempurnakan. Kalau saling menyempurnakan maka disebutlah saling mengasihi. Karena saling mengasihi disebutnya saling asa, saling asih, siring asuh. Maka saling asa, saling asih, siring asuh itu dalam bahasanya Fayudilati disebutnya adalah civil society. Itulah yang diajarkan di dalam deklarasinya orang Amerika, kesetaraan manusia. Jadi ketika hari ini Barat mengembangkan pikiran tentang manusia yang setara, kita sudah sejak zaman baheula, abad sekian ratus tahun yang lalu sudah ngajarin itu dalam sistem. Itu yang pertama. Ini yang kedua, ini agak bahaya sebenarnya, nanti disebutnya komunis. Karena dalam dirinya tidak ada pengakuan, maka tidak ada kepemilikan. Karena tidak ada kepemilikan, maka manusia itu hanya punya hak pengelolaan. Karena hak pengelolaan, maka dikelola berdasarkan kebutuhan. Maka tidak boleh melebihi batas. Maka dalam kaidah di Jawa juga sama. Dalam kaidah di Sunda misalnya, tidak dikenal kepemilikan hak atas tanah. Tidak ada. Tanah itu punya hiang tunggal. Kita ngomong aja tanah punya Gusti Allah, punya Gusti Allah. Menghindari pajak. Ya kan, kalau datang penagih pajak kita bilang nunggu ke Allah itu taruh kalau dipajak segala, tapi giliran pasang patok tanah aing kan kacau. Ketika ngomong kepentingan komunal, kepentingan umum, maka dia menjual Allah. Ketika dia ngomong kepentingannya sendiri, dia menjual dirinya sendiri. Kadang aku, kadang kami, itu tauhid kita kacau. Kadang aku, kadang kami, kadang tunggal, kadang jamak. Berarti kita ini sudah mengaku diri kita Tuhan kita sendiri, menuhan diri sendiri. Nah, ini karena itu tidak dikenal itu, sehingga dikenalnya adalah kepemilikan relatif, bukan kepemilikan absolut. Maka haknya hak pengelolaan. Karena hak kepengelolaan maka dikelola secara bersama. Dikelola secara bersama, kemudian disimpanlah dalam leit. Dari mulai leit bungsu sampai leit jimat. Leit itu tempat menyimpan padi dalam tradisinya orang Sukabumi. Leit bungsu, leit jimat. Leit bungsu, leit jimat itu kalau kata ini Bapak Ketua BPIP itu disebutannya depot logistik Dolog. Kalau sekarang Bulog, tapi Bulognya sekarang itu mengalami privatisasi menjadi lembaga bisnis, tapi rugi setiap hari, ruginya 11 miliar keruginya. Nah, dalam konsep Mas Sastro sebagai kaum Nahdien maka menyebutnya Baitul Mal. Maka pertanyaan saya, di mana letak bertengkar? Jadi dalam perspektif, ya orang menyebutnya Islam kiri dulu. Dalam perspektif Islam dari sisi aspek komunal, tidak ada pertentangan antara Islam dengan substantif kebudayaan. Dengan ageman kula nggak ada. Nah, kemudian dari sisi substantif itu, jadi secara substansial orang Nusantara itu sudah Islam sebelum Islam datang, sudah penganut paham itu, terutama orang Sunda. Nggak tahu orang Jawa juga nggak tahu juga, terutama orang Jawa. Nah, karena itulah ini adalah sebuah nilai. Karena ini nilai, ini substantif. Karena substantif, ini sarifati. Sarifatinya sama. Karena sarifatinya sama, sehingga ketika negara merumuskan seluruh nilai Pancasila itu dalam 5 sila itu, maka jadilah harmoni. Kapan tidak harmoninya? Ya sekarang. Kenapa tidak harmoni? Karena ada ketidaksesuaian antara hukum positif dengan ide dasar negara. Saya berikan contoh,
Ide dasar negaranya Pancasila. Pancasila sumber dari hukum positif yang ada di Indonesia. Tapi seluruh penyusunan undang-undang kan tidak pernah dibahas selaras atau tidak dengan Pancasila. Dan yang berbahaya hari ini, kita memasuki abad demokrasi. Demokrasi abad politik. Partai politiknya membawa pikiran masing-masing. Ada partai politik yang mewakili liberalisme, ada yang mau partai politik yang mewakili Arabisme. Sehingga mereka bertempur, ujung dari pertempuran kompromi. Ketika kompromi bisa jadi ada pasal yang bertentangan satu sama lain ketika menyusun undang-undang. Saya loncat. Contoh, kemarin tuh yang ribut penyusunan undang-undang itu tentang KUH pidana. Ya kan, rancangan kitab undang-undang pidana itu. Kan ada pikiran liberal. Apa pikiran liberal itu? Adalah wanita atau istri kalau digauli suaminya kemudian dia tidak ridho, maka itu adalah pemerkosaan. Itu liberal, berat benar. Kemudian kaum fundamental membuat pasal lagi. Pasalnya apa? Bahwa laki-laki dan perempuan yang bergaul tanpa nikah berzina. Satu sisi ada pasal perzinahan, satu sisi ada pasal kebebasan. Satu sisi mewakili fundamental, satu sisi mewakili liberal. Dibuat dalam satu pasal, minyak sama air disatukan. Apa yang terjadi? Kekacauan. Ngadopsinya dari mana? Yang satu dari barat. Barat bagus, baratnya konsisten. Bagaimana? Ada yang disebut dengan kalau laki-laki dan perempuan menikah, maka ada perjanjian pernikahan. Dalam perjanjian pernikahan itu dibuat, saya ketika nikah dengan Anda, saya itu membawa harta ini milik saya. Anda membawa harta ini milik saya. Kemudian ketika berumah tangga, dua-duanya saling berjanji kalau makan satu meja bersama, bayarnya masing-masing. Kenapa? Laki-laki punya harta laki-laki, perempuan punya harta perempuan. Nanti dia pengasuhannya di hak asuh atas anaknya. Dibawa ke Indonesia. Kacau. Duit laki nu awewe, duit awewe nu awewe. Tetapi laki-lakina teu kabaturulah perjinahan. Ku sorangan teu meunang monya kudu digencetkeun ka panto jabat duit dicokot kabeh. Enggak bisa. Makanya kalau ngomong tentang teori perempuan, kata siapa perempuan Indonesia terpinggirkan? Salah. Perempuan Indonesia itu lebih berkuasa dari siapapun. Dia bisa menguasai laki-lakinya secara total sampai mesin ATM-nya dipukul. Tepuk tangan saya serius. Jadi ini kan ada kekacauan berpikir. Mungkin nanti lagi banyak lagi. Terus bikin kakak bisa aja begini. Ketika ayah masuk ke kebun orang lain, itu dipidana. Padahal di Indonesia tidak ada mengenal itu. Itu asuka itu paling dicarekan. Nggak ada ganti rugi dari dulu juga, nggak pernah ada. Karena sifatnya gotong royong. Hukumnya musyawarah, bukan peradilan. Selama di musyawarah dimaafkan, maka selesai seluruh masalah. Karena hukumnya disusun atas musyawarah. Nah, ini substantif Pancasila di situ, tetapi kan dalam prakteknya, pada faktanya bahwa penyusunan undang-undang di Indonesia tidak pernah dibicarakan apakah sesuai dengan kaidah Pancasila atau tidak, kan tidak pernah itu. Nanti ujungnya diujinya di MK. Di MK itu kan pada proses yang diperdebatkan, bukan pada substansi materi. Inilah barangkali, nah kemudian terakhir, apa sih yang ada dalam pikiran di tajuk gede itu? Saya tuh dari dulu tuh punya mimpi tentang Islam tuh begini loh. Ini tajuk tuh begini mah, jadi susah tulisan. Terus kemudian peradaban tuh kayak gini. Nah, tetapi waktu itu saya mengalami kesulitan karena saya hanya bisa memerintahkan ke kepala dinas dan tidak ada yang bisa menerjemahkan. Susahnya nauzubillah. Karena apa? Karena memang PNS itu dididik untuk jadi bodoh. Saya jujur aja, dididik untuk jadi bodoh. Dia dididik untuk taat pada aspek administratif yang menjadi pemandu hidupnya. Jadi PNS itu bukan dipandu oleh Allah, enggak. Dia dipandu oleh juklat dan juknis. Jadi kalau PNS, ya Allah berilah aku petunjuk, itu bohong. Karena
seluruh petunjuknya sudah ditulis dalam juklak, juknis, keputusan bupati, keputusan gubernur, keputusan presiden. Jadi siapa yang akan Allah mau mere petunjuk deui? Sabab lamun diberi petunjuk gimana mau nurut? Tepuk tangannya bodoh. Nah, dan orang yang terkekang oleh sesuatu yang dianggap benar pada saat itu tidak akan pernah maju. Nah, karena kebenaran itu relatif. Nah, ini yang beda. Sehingga ketika saya berhenti, gitu kan, jadi bupati, kemudian saya garap ini, saya tidur di sini, kemudian ya lahirlah yang seperti ini, dan semuanya lahir ide-ide spontan. Ini besok ini. Kenapa lahir ide spontan? Kan membangun itu berdasarkan petunjuk. Ya petunjuk itu kan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Orang Sunda petunjuk itu sebutnya kereteg hate. Maka mengikuti kereteg hate. Nah, orang yang ingin punya selalu kereteg hate, ya memang ada dua pantangan. Hiji dahareuna kudu diatur, dua sarena kudu diatur. Nu katilu begerge kudu diatur. Ya kan, karena itu ada 3 ritme itu. Nah, itulah yang dilakukan sehingga lahirlah, sehingga ini ingin coba menghadirkan kalau tulisan Cak Nur pada tahun 76, keislaman, kemodernan, keindonesiaan. Saya menyebutnya kesunaan, kepurwakartaan. Jadilah karakteristik itu kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel. Kalimat orang Sunda itu kalimatnya sabumi bersatu dengan buminya, sadesa bersatu dengan desana, sacarana bersatu dengan cara hidupnya. Ketika kalimat persenyawaan, kalimat penediaan diri yang ada dalam Tuhan. Tidaknya tidak ada. Maka tidak ada kalimat pengakuan, karena kalimatnya sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi seluwi, kadarat jadi salogo, itu sudah manunggal. Nah, dalam perspektif ini sehingga dari sisi ketauhidan kita sudah dari dulu tidak lagi bertanya Tuhan ada di mana. Tuhan bukan tukang beca. Masa ditanya dia ada di mana? Kan nggak mungkin Tuhan nongkrong di pasar Jumat. Kan nggak bisa gitu. Nah ini kan kita sudah lama, sehingga orang Sunda menyebut nanti ngaji eusi. Kadenakan rusak usaha kudu carangkang. Cangkang teh apa? Halus-halus cangkang. Halus cangkang. Apa deket ka Gusti tapi batu. Kan aneh. Apa deket ka Gusti tapi tekanan darah tinggi teh cager-cager. Nya jauh berarti tadi denge doana. Nah dari situ kita mencoba memanunggalkan. Nah sehingga saya umumin nih bagi anak yang berminat, saya sekarang mau buka perguruan pencasilat ngaji diri di Nuawi dengan metodologi setiap nyantri malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, 3 hari dalam seminggu. Anak-anak nanti harus belajar nimba kembali, kemudian berjalan tanpa alas kaki, kemudian bawa cai ti ember tepi ka luhur, diajar macul, diajar tandul, diajar naik tangkal, jurus make kapanggih ku sorangan ngaji. Nah ini yang akan dikembangkan untuk apa? Karena kita harus menyiapkan pemimpin masa depan Indonesia yang wening arti leah mana apal kadirina bisa nyarita kubasana. Nah ini yang susah dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Tuh, Ustaz, lihat ujian di Sunda gaya yakin. Ini coba dimodifikasi. Nah, dia ujian tadi itu suka ya. Sehingga kalau ada lagam Sunda azan itu lagam Sunda itu yang tadi dipakai itu. Ya. Aling umat muslimin muslimat, hayu orang salat berjamaah isya 27 orang kenging ganjaran
batur urang sasarengan ngalakonan salat berjamaah. Tadi berang ayo yang kurus. Jam 11. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأهوال مقتهم. Sadar ya? Sikap. Ya. Jadi apa yang akan dilakukan di tajuk ini adalah tajuk ini ingin menjadi filter dari sampahnya peradaban. Sampah peradaban. Karena kita hari ini lagi mengkonsumsi sampah peradaban dari Timur Tengah dan sampah peradaban dari Barat. Bahkan padahal kita sudah memiliki keyakinan sejak awal, apalagi orang Sunda sudah mengenal Sundalem, yang peradaban lama yang menguasai sampai ke Eropa. Sudah lama, tapi bukan Sunda Empire. Terima kasih.